Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Talitah Ihram, Putri Amelia, Eka Oktaviani Putri, dan Deila Monika Apriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi perekonomian Indonesia mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berikut penjelasan dari kami. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Macam-macam kebijakan fiskal terdiri dari 1. Kebijakan anggaran surplus, 2. Kebijakan anggaran defisit, 3. Kebijakan anggaran berimbang, 4. Kebijakan anggaran dinamis. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Untuk meningkatkan laju investasi. 2. Untuk mendorong investasi sosial secara optimal. 3. Meningkatkan kesempatan kerja atau mencegah pengangguran. 4. Meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. 5. Meningkatkan pendapatan nasional. 6. Menanggulangi inflasi, kestabilan neraca. Kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi otoritas anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kelima, fungsi distribusi kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan. Yang terakhir, fungsi stabilitasi menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Peran: 1. Menurunkan tingkat inflasi. 2. Meningkatkan produk domestik bruto. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang beredar, suku bunga kredit, dan nilai tukar, untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat meningkat jika produksi juga meningkat. Peningkatan produksi ini biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan bila ditinjau dari segi keselamatan kerja maupun upah. Yang ketiga, kestabilitasan harga. Kestabilan harga bisa dilihat dengan stabilnya harga barang dari waktu ke waktu. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran yang seimbang akan menunjukkan keadaan di mana jumlah nilai barang yang diekspor akan sama dengan nilai barang yang diimpor. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu pengaturan uang yang beredar dengan pengaruh tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Dengan naiknya suku bunga akan mendorong masyarakat berlomba-lomba untuk menabung di bank. Yang ketiga, kebijakan perubahan cadangan minimum, yaitu mengatur jumlah uang beredar dengan cara menaikkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan di Bank Indonesia. Yang keempat, penerapan batas maksimum pemberian kredit, yaitu pemberian batas maksimum penyediaan dana yang dibolehkan untuk dilakukan oleh bank kepada kelompok peminjam tertentu. Peranan kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat.
Yang kedua adalah menjaga stabilitas harga, yang artinya kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah kebijakan moneter juga harus berperan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya, lewat satu yang sebelumnya dipanggil ekspansif. Ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah. Hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masing kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga. Dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di share ya teman-teman. Terima kasih.